di tengah pesimisme banyak kelompok, Iya, Kak. banyak masyarakat, Partai Umat sangat pede dan tampil sempurna untuk melengkapi segala persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Partai Umat ini kan didirikan oleh tokoh-tokoh bangsa yang selama ini insya Allah terjaga integritasnya dalam mengawal kepentingan-kepentingan masyarakat umum. Termasuk di dalamnya adalah kepentingan negara itu sendiri. Dari manapun, dari latar belakang agama apapun, itu sama-sama memiliki kesempatan yang sama untuk bersama-sama menjadi pengurus Partai Umat. Garis, tunggu dulu, Kak. Kalau itu yang terjadi, berarti bukan hanya umat Islam yang masuk di sini? Bukan, semua. Iya. Nah, salah satu problem demokrasi kita belakangan ini adalah kelihatannya kebebasan itu sudah mulai hilang. Terkuras ya, Kak? Terkuras. Partai Umat ini sangat konsen di UMKM. Yeah. Nah, salah satu fokusnya kita di Sulsel ini adalah bagaimana memberdayakan dan bagaimana mengakseskan teman-teman ini agar supaya mereka ini memungkinkan itu bisa berdaya. Kita biarkan negara ini dikuasai oleh mereka yang tidak memiliki visi yang jelas, insya Allah negara ini akan kehilangan arah. Jangan bertanya apa yang negara telah berikan, tapi tanyakan pada diri kita semua, apa yang kita berikan kepada negara kita. Melawan kezaliman, tegakkan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rakyat News. Kali ini kita akan banyak berdiskusi bersama sosok pemuda yang hari ini terjun di politik. Dia adalah pernah memimpin salah satu organisasi besar di Sulawesi Selatan, dan hari ini kita akan banyak mengulik dan berdiskusi terkait dengan apa aktivitas dia saat ini, kemudian apa sih yang saat ini dia perjuangkan, tentunya untuk masyarakat. Nah, kawan-kawan sekalian, untuk kita lebih tahu siapa dia dan siapa sosok dia, kita langsung kenal saja sosok atau biasa saya panggil kakak ya. Siap. Mungkin langsung diperkenalkan kakak, siapa sih namanya, mungkin diperkenalkan ke sahabat Rakyat News. Ya, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran kama amar, syadallah ilaha illallah wa syadana Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyah wa rasulah, amma ba'd. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih pada kesempatan yang sangat bahagia ini bisa hadir di tempat yang sangat luar biasa ini dalam rangka berdiskusi sekaligus ngobrol banyak hal tentunya terkait dengan keberadaan kami insya Allah sore ini. Ya, saya diminta untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mahyudin. Saya sekarang ini diamanahi sebagai sekretaris DPW Partai Umat Sulawesi Selatan. Luar biasa begitu. itu, Kak. Ya, Kak, kita bicara tentang Partai Umat. Orang bertanya, apa sih visi misi Partai Umat ini hadir di Indonesia dan menjadi konsisten calon ya untuk politik nanti ke depan. Kira-kira bisa dipaparkan ke apa sih visi misinya Partai Umat ini? Ya, terima kasih Adinda bahwa Partai Umat ini adalah salah satu partai politik baru. Agustus yang lalu sudah resmi sebagai partai politik berdasarkan surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang alhamdulillah di tengah pesimisme banyak kelompok, banyak masyarakat, Partai Umat sangat pede dan tampil sempurna untuk melengkapi segala persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dan sebagai partai baru, kami juga memahami betapa berdinamikanya kehadirannya, termasuk di dalamnya pro kontranya Partai Umat ini, termasuk di dalamnya ada yang begitu pesimis apakah Partai Umat ini bisa eksis di 2024 atau tidak. Secara garis besar sebelum kami masuk ke PC, tentu Partai Umat ini adalah partai yang sangat mudah dikenal oleh lapisan masyarakat. Karena kata umat ini sudah sangat familiar jauh sebelum partai ini hadir, itu yang pertama. Trending, Kak, ya? Ya. Yang kedua,
Partai Umat ini kan didirikan oleh tokoh-tokoh bangsa yang selama ini insya Allah terjaga integritasnya dalam mengawal kepentingan-kepentingan masyarakat umum. Termasuk di dalamnya adalah kepentingan negara itu sendiri. Nah, karena insya Allah kita yakini bisa membawa sebuah perubahan, ini yang menjadi amunisi terbaik bagi kami, sehingga siapapun tokoh yang kami temui untuk mengajak, itu mereka langsung tertarik ke Partai Umat. Termasuk di dalamnya banyak tokoh yang langsung menyampaikan keinginannya untuk bergabung di Partai Umat. Nah, kira-kira itu yang menjadi kesyukuran kami di Partai Umat. Nah, ke depan saya kira kita akan melakukan tahapan krusial lagi, yaitu tentang persiapan verifikasi faktual. Yang perlu kami sampaikan melalui momentum yang sangat bahagia ini adalah insya Allah Partai Umat Sulawesi Selatan sudah sangat siap menghadapi verifikasi faktual KPU di tahun ini. Insya Allah kami Partai Umat sudah sangat siap untuk menghadapi verifikasi faktual. Nah, termasuk struktur ya, sudah siap semua, Kak? Struktur sudah, keanggotaan sudah, kemudian termasuk di dalamnya kami sudah menyiapkan ada namanya pencalekan dini untuk tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tokoh-tokoh muda yang ingin menjadi calon legislatif di Partai Umat. Kita sudah membuka dan alhamdulillah cukup banyak peminatnya. Nah, terkait tadi dengan ditanyakan bagaimana sih visi-misinya, Kak? Visinya Partai Umat, sahabat sekalian, Partai Umat ini punya visi yaitu terwujudnya Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur dengan mengusung nilai-nilai persatuan umat. Jadi kita berharap di Partai Umat ini tidak hanya sekedar sekelompok umat, tetapi seluruh umat dari manapun, dari latar belakang agama apapun, itu sama-sama memiliki kesempatan yang sama untuk bersama-sama menjadi pengurus Partai Umat. Tunggu dulu, Kak. Kalau itu yang terjadi, berarti bukan hanya umat Islam yang masuk di sini? Bukan, semua. Karena dari awal, saya kira Partai Umat ini, soal agama apapun, suku apapun, sudah clear. Kita ini adalah satu anak bangsa yang dihadirkan, yang melahirkan bangsa ini, kontribusi kita semua sama, sehingga Partai Umat juga tidak boleh diskriminatif. Jadi seluruh umat dari agama manapun itu punya hak dan terbuka, Partai Umat terbuka untuk semuanya. Kira-kira ada DPD lain yang selain itu, Kak? Yang selain Islam atau ada yang... Kami punya struktur terutama sahabat-sahabat kami di Toraja Utara. Ada juga, Kak? Termasuk di Toraja. Kalau saya lihat komposisi di beberapa wilayah lain, termasuk sahabat-sahabat kita di Papua, Papua Barat, itu banyak diisi oleh teman-teman kita yang kebetulan non-muslim. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, oke, Kak. Ya. Nah, yang kedua, tentu selain persaudaraan umat, itu adalah visinya adalah mendorong kebebasan. Nah, salah satu problem demokrasi kita belakangan ini adalah kelihatannya kebebasan itu sudah mulai hilang. Terkuras ya, kan? Terkuras. Di mana terlalu sulit lagi dibedakan mana yang memberi masukan dan mana yang tidak. Nah, menurut kami, Partai Umat ini harus menjunjung tinggi demokrasi dengan memberi porsi kebebasan berpendapat, kebebasan bersikap, sepanjang itu sesuai dengan aturan yang berlaku di Republik kita. Kira-kira seperti Berarti itu. sudah sampai capaian kebebasan untuk... Bukan sebebas-bebasnya ya, Kak, ya? Bukan. Saya kira kita sudah sepakat kebebasan itu dibatasi oleh aturan. Nah, siap. Nah, Partai Umat ini juga visinya adalah mengusung kesamaan. Artinya, di depan hukum atau apapun namanya itu, maka mendorong tidak ada perbedaan. Hukum ini tidak, misalnya kita bicara konteks hukum, tidak boleh ada fasilitas negara yang kemudian dibeda-bedakan hanya karena beda suku, beda agama, dan seterusnya. Tidak boleh ada yang dibedakan hanya karena latar belakang pendidikan yang berbeda. Tidak boleh ada yang dibedakan karena status sosial yang berbeda. Partai Umat ini mendorong visinya adalah ada kesamaan, ada kesetaraan, sehingga semua mendapatkan hak yang sama. Berarti tidak ada lagi tajam
Ya, di bawah tumpul di atas. kalau bicara hukum tidak ada tajam ke bawah, tumpul ke atas, Iya. atau tidak ada lagi politik bambu. Iya. Yang satu disanjung, yang satu diberangus, yang satu diberi fasilitas, yang satu dikebiri, yang satu dianggap benar, yang satu dianggap salah. Nah, selanjutnya adalah keadilan. Nah, ini saya kira salah satu fokus dari visi Partai Umat ini adalah keadilan. Nah, inilah kenapa Partai Umat lahir itu dengan slogan melawan kezaliman, tegakkan keadilan. Nah, keadilan ini adalah salah satu amanah. Keadilan ini saya kira adalah salah satu menjadi cita-cita luhur dari pendiri bangsa kita. Artinya, kesetaraan kita bisa capai, kesejahteraan bisa kita rasakan, kesamaan kita bisa capai kalau negara bisa menghadirkan keadilan bagi sesamanya. Nah, oleh karenanya saya kira visi Partai Umat ini sekali lagi tidak lagi ada pembicaraan beda agama, beda suku, beda status sosial, dan apalagi beda warna kulit. Nah, kita ingin di Partai Umat ini semua sama dan negara hadir untuk menjamin kesamaan dan keadilan tadi. Ya. Tidak ada lagi bicara tentang diskriminasi apa semua ya, Kak? Harusnya sudah tidak ada lagi pembicaraan diskriminasi di Partai Umat. Partai Umat hadir untuk justru ingin menyamakan secara keseluruhan. Seberapa penting kebersamaan itu, Kak, menurut? Saya kira hal yang sangat penting. Kenapa? Karena kita sama-sama paham bahwa negara ini terdiri dari sekian banyak agama, sekian banyak suku, sekian banyak pulau, dan sebagainya. Kalau masing-masing hadir dengan meyakini, memaksakan kebenarannya masing-masing, saya kira bisa kita prediksi ini akan menjadi perpecahan yang tidak berujung. Nah, inilah pentingnya kebersamaan itu dihadirkan. Kesadaran itu disamakan sehingga antara satu dengan yang lain bukan saling membuat jarak, tetapi justru semakin menyatukan. Nah, kira-kira seperti itu. Kak, orang akan bertanya, ini kan partai di sekarang ini sudah banyak. Kenapa sih membuat partai Umat? Kira-kira ada visi atau apa tujuan yang khususnya di Sulawesi Selatan ya, Kak, kita bergabung di Partai Umat, apa sih yang membawa kita bergabung, dan apa sih harapan kita di Sulawesi Selatan ini Partai Umat? Ini yang menarik. Saya menemukan banyak pertanyaan yang serupa. Dan ini yang membuat ramai panjang waktu kita berdiskusi. Ketika pertanyaan-pertanyaan senada tadi yang Adinda sampaikan, kenapa sih harus partai baru? Iya, melihat sosok kita ya. Kita tahu ya, dia mantan ketua Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Selatan itu sangat luar biasa menurut saya. Sampai dengan tingkatan ketua, kemudian jadi pengusaha hari ini, kemudian sampai ke sini. Kan orang bertanya, kenapa sih kita masih Partai Umat? Apa yang kita lihat di partai ini? Ya, yang pertama secara pribadi saya melihat bahwa sebelum memutuskan ini, tentu saya baca platform partai ini. Ya. Saya menemukan ada semacam kesamaan pandangan, termasuk saya meyakini kegelisahan saya sebagai anak muda ini itu seolah terjawab dari bacaan saya terhadap kehadiran Partai Umat tadi. Yang kedua, saya termasuk orang yang suka suasana baru. Dalam artian, sepanjang sejarah kita melihat partai politik dengan memperhadapkan dengan realitas kebangsaan kita belakangan ini, saya kok merasa bahwa masih ada yang harus dibenahi. Dan saya tidak merasa mampu berbuat banyak untuk melakukan perubahan itu ketika berada di partai politik yang hari ini sudah ada di berkuasa, bahkan bersama dengan kekuasaan hari ini. Kehadiran Partai Umat memberi semacam secerca harapan sekaligus peluang bersama untuk berjuang di sini. Ini kenapa saya menganggap Partai Umat ini menjadi tempat aspirasi politik saya. Yang kedua, saya menemukan banyak tokoh yang sebelumnya tidak nyaman dan bahkan tidak asik mereka berbicara politik. Tiba-tiba dengan adanya Partai Umat ini, mereka kemudian ingin bergabung berpartai
karena ada Partai Umat, ada harapan di situ. Nah, dari situ semua saya menganggap bahwa ada pemilih-pemilih yang lost selama ini, yang apatis terhadap politik, yang apolitik, tidak mau bicara politik, tiba-tiba mereka tergerakkan hatinya. Nah, sehingga saya menganggap bahwa mudah-mudahan pilihan-pilihan saya ini di Partai Umat ini itu sudah pilihan yang tepat. Kira-kira Kak, orang bertanya, dengan mengetahui visi misi Partai Umat, kemudian tahu tujuan Partai Umat, ya kira orang bertanya, bagaimana sih caranya orang masuk di Partai Umat? Oh, ya, siap. Itu orang kan mungkin disampaikan ke sahabat, cara masuk partai-partai umat ini bagaimana sih? Apa sih yang lebih dominan, anak muda kah, apa dan sebagainya? Ya, sebelum itu saya perlu sampaikan bahwa di Partai Umat khususnya Sulawesi Selatan ini memang kalau kami sampaikan data, perlu kami sampaikan datanya bahwa memang kurang lebih 25% itu adalah tokoh-tokoh yang sebelumnya sudah pernah berafiliasi dengan partai politik lain. Iya. Tentu dengan beragam alasannya kemudian bergabung di Partai Umat. Dengan secara hormat saya tidak menyebutkan latar belakang kepartaian mereka yang bergabung. Yang kedua, yang banyak bergabung selanjutnya adalah mereka yang pernah di birokrasi. Iya. Baik itu sebagai tokoh birokrat, ada juga tokoh militer yang sudah ada juga ya militer. Ada yang sudah purna, kemudian ingin berpartai politik dan pilihan politiknya ada di Partai Umat. Yang ketiga adalah beberapa tokoh-tokoh ormas. Ada juga ya Kak? Ada juga yang bergabung di Partai Umat. Nah, termasuk di dalamnya beberapa teman-teman ini yang dari profesional. Ada yang basicnya pengacara, misalnya. Ada yang berlatar belakang pengusaha. Iya. Kemudian di dalamnya juga ada beberapa teman-teman memang yang dari unsur akademisi. Jadi, insya Allah di Partai Umat ini sangat kompleks. Termasuk dalamnya banyak penggiat dan pelaku aktivis UMKM. Oh, banyak ya Kak? Banyak. Nah, untuk di tingkat daerah saya lihat, itu memang ada beberapa mantan-mantan kepala desa. Iya. Kemudian ada tokoh-tokoh kelompok tani misalnya. Itu kemudian bergabung di Partai Umat. Yang menarik di Partai Umat ini menurut saya adalah dari latar belakang yang berbeda itu, alhamdulillah hari ini kami mampu mengoptimalkan peran-peran mereka sementara karena mereka punya agenda yang sama. Agenda itu adalah agenda-agenda perubahan yang ditawarkan tadi oleh Partai Umat. Wah, jangan sampai ini Partai Umat jadi kuda hitam ini di Sulsel. Takutnya bisa akan menjadi ancaman partai-partai besar. Kita serahkan ke pemilih. Jadi, orang cara bergabungnya bagaimana sih siap. Kak? Kita sampaikan. Jadi, sahabat sekalian, di Partai Umat ini, alhamdulillah sudah terbentuk di 24 kabupaten kota. Iya. Semua punya kantor di semua daerah di 24 kabupaten kota. Kemudian kurang lebih 80% struktur sekarang ini sudah terbentuk di tingkat kecamatan. Target kami adalah April nanti ini itu sudah 100% di tingkat Sulawesi Selatan. Nah, semua kantor-kantor baik DPD, DPC Partai Umat di Sulawesi Selatan itu terbuka untuk teman-teman datang di sana. Yang kedua, teman-teman sekalian, kami juga menggunakan medsos di DPW Partai Umat Sulawesi Selatan. Di situ juga kita menyiapkan teman-teman yang ingin bergabung di sana. Nanti kita akan follow up. Kita siapkan admin-admin kita yang akan berkomunikasi langsung di tingkat daerah masing-masing. Nah, khusus yang ada di Sulawesi Selatan, saya kira itu juga bisa langsung ke Sekretariat DPW Partai Umat Sulawesi Selatan. Nah, insya Allah, perlu juga kami sampaikan, khusus di Sulsel, insya Allah kita pelantikan tanggal 19 Maret 2022. Ingat, Kina? Jadi, sangat luar biasa Kak visi misi umat. Saya dengar juga bahwa visi Partai Umat ini akan fokus juga pengembangan UMKM ya Kak. Siap. Jadi, mungkin dijelaskan fokus yang paling krusial di masyarakat setelah mungkin pendaftaran. Apa sih mereka dapatkan? Ini yang paling pertama mereka tahu Kak. Bahwa bergabung di Partai Umat, ya mungkin pembeda di partai-partai lain, misalnya dengan berpolitis, tapi selain politis, apa sih yang mereka bisa dapat ketika dia bergabung di Partai Umat? Iya, makasih banyak. Jadi pertama, kalau bicara apa yang kita dapat dari situ, saya kira yang pertama kami sampaikan di awal adalah ini soal kesamaan kita ingin merubah tatanan yang kita anggap perlu dirubah. Jadi apa yang ada sekarang yang baik tentu Partai Umat akan apresiasi dengan sangat, tetapi di mana letak kebolongan itu, harapannya
Partai Umat bisa memberi kontribusi untuk menyempurnakan itu, kan kira-kira seperti itu. Terus yang kedua, Partai Umat ini sangat konsen di UMKM. Nah, kami sadar betul bahwa penggerak ekonomi real itu adalah UMKM. Tetapi faktanya, banyak sekali UMKM ini tidak diberi kesempatan yang luas. Dia masih terbatas. Nah, oleh karenanya, salah satu di Sulawesi Selatan itu kita dorong, kebetulan ada beberapa asosiasi UMKM gabung di Partai Umat ini. Salah satu fokusnya kita di Sulsel ini adalah bagaimana memberdayakan dan bagaimana mengakseskan teman-teman ini agar supaya mereka ini memungkinkan itu bisa berdaya. Nah, tidak lagi kita kebanjiran, itu produk-produk dari luar tetapi bayangan kita adalah kita punya bahan bakunya, kita produksi sebaik mungkin. Mudah-mudahan ini justru bisa disebar ke berbagai tempat, termasuk dari Sulawesi Selatan ke provinsi lain. Mudah-mudahan sih ada dari Sulawesi Selatan ke luar negeri. Itu harapan kita. Yang kedua sebenarnya adalah sektor pertanian. Nah, kita di Sulawesi Selatan saya kira dikenal sebagai daerah atau provinsi pertanian. Nah, oleh karenanya luas area pertanian kita itu masih banyak yang dikelola sangat tradisional. Nah, harapannya sebenarnya bagaimana keberadaan Partai Umat ini mendorong bagaimana modernisasi pertanian. Kita berharap sebenarnya lewat perjuangan di partai politik ini kita bisa bersama dengan sahabat-sahabat petani mendorong modernisasi pertanian sehingga lahan yang awalnya produksinya hanya sekian, setelah ada sentuhan teknologi kemudian bisa lebih meningkat. Efeknya adalah insya Allah kesejahteraan itu akan bertambah ketika pendapatan atau penghasilannya semakin meningkat. Yang ketiga, menurut kami juga fokus bagaimana dengan anak-anak muda. Anak muda ini anak muda ini. Nah, Partai Umat kebetulan ketua umum kami, insya Allah masih tercatat sebagai ketua umum partai politik termuda Indonesia saat ini. Luar biasa, Kak. Nah, beliau kelahiran 80-an, tahun 80-an. Dan menurut kami, sosok anak muda yang sangat cerdas, sangat kritis terhadap fenomena kebangsaan. Nah, karena itu kami melihat bahwa Partai Umat ini insya Allah harus juga konsentrasi bagaimana pembinaan anak-anak muda. Kita meyakini betul 5, 10, 15 tahun, 25 tahun ke depan yang akan siap tidak siap, yang akan melanjutkan perjuangan para orang tua kita adalah anak muda yang hari ini. Nah, oleh karenanya saya kira Partai Umat betul-betul konsen bagaimana anak muda ini berdaya. Tidak boleh lagi anak muda sekedar menghabiskan waktunya, mohon maaf, di tempat-tempat yang menghabiskan waktunya kepada kegiatan-kegiatan yang anfaedah. Tetapi kita berharap mereka produktif dan itu bermanfaat. Nah, termasuk di dalamnya adalah bagaimana melatih anak-anak muda kita supaya memiliki skill. Sehingga itu nanti bisa menjadi modal awal mereka untuk menjadi anak-anak muda yang mandiri. Saya kira itu salah satu yang muda ini ingat ini sangat luar biasa nih, Kas, diperjuangkan oleh Partai Umat. Partai Umat ini, Kak. Dan kan orang bertanya juga, siapa sih yang bicara ini? Mungkin kita bisa jelaskan mungkin bahwa ternyata yang di samping kiri saya ini adalah sosok juga anak muda yang mungkin ya sebagian orang sudah familiar dan sudah tahu, tapi mungkin ada juga orang yang tidak tahu. Mungkin bisa dijelaskan ke perjalanan karir kita hari ini dan apa sih aktivitas selain di luar partai kita? Ya, makasih sahabat sekalian bahwa saya Mahyudin lahir dari kampung paling ujung di Kabupaten Pindrang, tepatnya di Letak, tahun 1982. Kemudian sempat SD di kampung sendiri, kemudian melanjutkan pendidikan di pesantren Muhammadiyah Darul Arkam Pindrang. Kemudian lanjut SMA di SMK Bahari, sekolah pelayaran. Wah, pelayaran kita luar biasa kan. Itu juga menarik dulu. Kenapa saya harus ke pelayaran? Karena pada saat itu di kampung saya, kalau ada anak-anak yang sudah menginjakkan kaki di bangku SLTA sederajat, itu sudah dianggap sekolahnya sudah sangat tinggi. Dan sebagai anak kampung, saya berpikir,
sekolah mana yang saya harus tempati supaya begitu selesai, tamat, itu bisa langsung kerja. Dan ternyata menjelang selesai SMK, saya mulai berubah pikiran bahwa ternyata kalau cita-cita kita ini hanya untuk kerja, maka kurang sempurna perjuangan kita. Saya kemudian merasa bahwa khairun nas ampa'ahum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi sesamanya. Dari situ saya merubah orientasi, kemudian bercita-cita menjadi mahasiswa. Dan cita-cita saya dari awal bercita-cita jadi mahasiswa, dan itu melampaui batas karena saya bisa sarjana. Ya, alhamdulillah saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Parepare, itu juga di daerah. Dalam proses itu di kampus saya sempat diamanahi oleh teman-teman aktivis sebagai presiden mahasiswa di kampus. Dari situ saya kira keinginan dan kekepuan saya terhadap berbagai persoalan kedaerahan, persoalan kebangsaan sudah mulai terganggu. Saya sudah mulai terusik ketika saya melihat ada ketimpangan. Saya sudah mulai terusik ketika saya melihat ada ketidakadilan. Saya mulai terusik ketika ada sesuatu yang berbeda dengan perkataan dan perbuatan. Nah, sesudah itu di organisasi saya banyak aktif di organisasi pelajar. Tepatnya di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Teman-teman seikatan juga pernah mengamanahi sebagai ketua umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Barat. Ya, itu perjalanan di organisasi. Setelah dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, teman-teman lagi amanahi sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Dan di situ berpemuda Muhammadiyah saya sudah mulai fokus ke dua hal sebenarnya. Yang pertama, satu sisi saya ingin sekali seperti yang lain bisa menjadi pengusaha. Saya kadang iri dalam tanda petik teman-teman yang sukses secara ekonomi, karena selama ini saya selalu setuju dengan pendapat-pendapat atau ungkapan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan saya melihat bahwa anak-anak muda harus berdaya secara ekonomi. Dari situ saya sangat tertarik ingin menjadi pengusaha. Nah, di waktu yang sama saya juga melihat bahwa berkuasa di kekuasaan juga itu penting. Karena banyak hal yang bisa kita rubah dengan kekuasaan. Nah, pertarungan-pertarungan ini akhirnya saya berpikir, bisa enggak dua-duanya dalam waktu yang bersamaan? Nah, ketika itu, sahabat semua, saya akhirnya terjun ke dunia usaha. Dari berbagai banyak usaha yang kita coba dan itu banyak yang gagal. Dan hari ini, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk belajar di tambang nikel. Luar biasa itu ya. Sekarang belajar menambang di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Nerakanya para pengusaha tambang. Siap. Kemudian sesudah itu saya coba keberuntungan ini untuk cita-cita bagaimana memperbaiki bangsa. Saya berkeyakinan bahwa ini harus ada aspirasi khusus di sektor kekuasaan yang disebut dengan partai politik. Di partai politik inilah saya meyakini insya Allah di situ kita akan mencetak kader-kader bangsa yang akan terjun ke dunia kekuasaan, baik di legislatif maupun di eksekutif, agar supaya itu bisa memperbaiki peradaban. Nah, oleh karenanya saya dengan kesadaran yang penuh menyatakan waktunya ini kita terjun secara total. Berarti sebagai pengurus partai politik dan mempersiapkan generasi-generasi kita ini supaya melek politik. Kenapa? Dengan dasar kalau kita biarkan negara ini dikuasai oleh mereka yang tidak memiliki visi yang jelas, insya Allah negara ini akan kehilangan arah. Sebaliknya, kalau di-manage oleh orang-orang yang memiliki pandangan konstruktif terhadap bangsa, insya Allah bangsa ini akan terarah secara baik. Saya kira itu yang sangat luar biasa ya. Jadi mungkin terakhir, ke apa sih harapan dan pesan-pesan kita kepada anak-anak muda misalnya atau kepada masyarakat? Silakan, apa yang ingin kita sampaikan dan harapan kita ke depan apa? Yang pertama saya tentu ingin menyampaikan bahwa pendiri bangsa kita ini sudah meletakkan berbagai persoalan fundamental di bangsa kita. Pendiri bangsa kita ini sudah sukses bagaimana menyatukan tadi dengan beragam agama di Republik kita ini, dengan beragam suku, dengan beragam etnis. Alhamdulillah, mereka mampu rukun bersama. Sehingga harusnya kita anak-anak muda ini, terutama khususnya masyarakat luas,
harus menjaga itu sebagai sebuah warisan leluhur yang patut kita jaga secara bersama-sama. Kita berharap siapapun kita, khususnya anak muda, itu menjadi tokoh-tokoh pemersatu dimanapun kita berada, tidak kemudian menjadi tokoh pemecah belah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin menggugah kita semua bahwa jangan pandang latar belakang seseorang. Tugas kita adalah berbuat untuk bangsa kita. Ada ungkapan menarik sebenarnya, jangan bertanya apa yang negara telah berikan, tapi tanyakan pada diri kita semua, apa yang kita berikan kepada negara kita. Saya kira ini yang menjadi pesan saya kepada anak-anak muda ya. Nah, mungkin itu saja dari diskusi kita singkat sore hari ini. Terima kasih sahabat Rakyat News. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.